Senjata ini menghancurkan peradaban, tanpa ledakan, tanpa suara. Dan yang paling berbahaya, banyak orang tidak sadar sedang diserang. Transisi. Selama ini kita diajari, senjata paling mematikan adalah bom nuklir. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Isi utama. Ada jenis senjata modern yang dampaknya lebih luas dari nuklir, lebih lama, dan lebih sulit dihentikan. Bukan karena kekuatan fisiknya, tapi karena efeknya ke manusia, sistem, nuklir menghancurkan wilayah tertentu. Senjata ini bisa melumpuhkan negara tanpa perang, tanpa tentara masuk, tanpa deklarasi perang. Contoh dampak, tingkat tinggi, non-teknis. Bayangkan listrik mati berhari-hari. Sistem keuangan rumah sakit kacau. Informasi simpang siur. Masyarakat saling curiga. Tidak ada ledakan, tapi korban tetap jatuh. Teaser. Di segmen berikutnya, kita bahas apa sebenarnya senjata ini, dan kenapa para ahli menyebutnya ancaman terbesar abad ini. Ini bukan teori. Ini sudah terjadi. Dan mungkin, kita sedang ada di dalamnya sekarang. Senjata ini tidak dijatuhkan dari langit. Tidak berbentuk roket. Tidak meninggalkan kawah. Tapi begitu aktif, negara bisa lumpuh dalam hitungan jam. Isi utama. Para ahli menyebutnya sebagai senjata non-konvensional modern. Targetnya bukan gedung, bukan tentara, melainkan sistem kehidupan manusia. Listrik, air, transportasi, keuangan, informasi, penjelasan konsep, tingkat tinggi. Jika nuklir bekerja dengan ledakan, senjata ini bekerja dengan kerusakan berantai. Satu sistem jatuh, sistem lain ikut runtuh. Bukan karena hancur, tapi karena tidak bisa berfungsi. Perbandingan dengan nuklir. Nuklir kehancuran instan, wilayah terbatas. Senjata ini kerusakan perlahan, wilayah global. Nuklir memicu ketakutan sesaat. Senjata ini menciptakan kekacauan jangka panjang. Dampak ke manusia. Ketika informasi tidak bisa dipercaya, masyarakat terpecah. Ketika sistem gagal, kepanikan muncul. Dan ketika kepercayaan runtuh, negara bisa jatuh tanpa satu peluru pun ditembakkan. Teaser. Di segmen terakhir, kita bahas kenapa senjata ini sulit dihentikan, dan apa bahayanya untuk masa depan manusia. Ini bukan senjata masa depan. Ini senjata masa sekarang. Senjata ini sulit dihentikan karena kita sering tidak sadar sedang diserang. Isi utama. Tidak ada sirene. Tidak ada peringatan perang. Yang ada hanya gangguan kecil, yang dibiarkan, lalu membesar. Saat masyarakat mengira ini cuma masalah teknis, sebenarnya yang diserang adalah kepercayaan, stabilitas, dan ketergantungan manusia pada sistem. Kenapa lebih berbahaya dari nuklir? Nuklir menciptakan musuh yang jelas. Senjata ini menciptakan kebingungan. Nuklir bisa dicegah dengan perjanjian. Senjata ini menyusup ke kehidupan sehari-hari. Dan yang paling berbahaya, ia bisa digunakan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Dampak jangka panjang. Jika terus dibiarkan, manusia hidup dalam ketergantungan sistem yang rapuh. Satu gangguan kecil bisa menjatuhkan ekonomi, memecah masyarakat, dan mengubah arah sejarah. Pesan penutup. Ini bukan soal ketakutan. Ini soal kesadaran. Karena senjata paling berbahaya bukan yang paling kuat menghancurkan, tapi yang paling efektif mengendalikan. Closing akhir. Nuklir mengakhiri kota. Senjata ini bisa mengakhiri peradaban.